Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 yang dimulai dari ayat 4b sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mendengar atau melihat berita elektronik atau berita media 2 minggu belakangan ini, yang selalu disorot, yang tidak lepas dari penyorotan, yaitu soal penipuan yang berkedok trading, yang menangkap 2 orang, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Kalau kita melihat kedua tokoh ini, sebelum mereka tertangkap, mereka selalu mengumbar kehebatannya, menganggap bahwa mereka lebih hebat daripada orang lain, atau mengajak orang lain supaya seperti mereka, yaitu untuk memperoleh kekayaan dan lain sebagainya. Ada sebuah kesombongan yang mereka pertunjukkan di sana. Ada sebuah keinginan mereka, yaitu untuk pengakuan yang lebih hebat lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka akhirnya menyombongkan diri, tertangkap. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, hal yang sama juga terjadi pada masa Paulus. Di mana ketika Paulus
di dalam penjara. Ada kelompok-kelompok orang Yahudi dan orang Farisi yang menyombongkan diri, yang merasa bahwa mereka jauh lebih hebat daripada orang lain. Dengan keyahudian, dengan keparisiannya, mereka menganggap bahwa mereka yang benar dan orang lain tidak. Paulus memahami, Paulus mengetahui semuanya, sekalipun dia di dalam penjara. Maka dengan penuh hikmat daripada Tuhan, Paulus menuliskan surat, menasihati setiap orang percaya, menasihati setiap orang yang mau mendengarkan dia. Dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, pertama sekali Paulus katakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiri, aku lebih lagi. Paulus mempertunjukkan dirinya. Paulus mau mengatakan, kalau berbicara soal keyahudian, aku lebih Yahudi. Hal itu dapat terbukti oleh karena Paulus katakan, sesuai dengan hukum Taurat adat keyahudian, maka seorang anak harus disunat pada hari ke-8. Paulus disunat pada hari ke-8. Dia bangsa Israel, asli dari keturunan Benjamin. Kalau berbicara soal keparisian juga, dia melakukan hukum Taurat tanpa ada bercacat. Kalau soal keberanian melakukan hukum Taurat, dia juga menjadi penganiaya orang Kristen. Yang dalam arti Paulus memang mengatakan, kalau engkau berbicara soal keyahudian, aku lebih Yahudi. Kalau engkau berbicara soal keparisian, aku lebih Farisi daripada engkau. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus bukan mau mempertunjukkan kesombongan. Justru Paulus menyadari, mengenal siapa dirinya. Maka dalam ayat yang ke-7, Paulus katakan dalam perikop ini, tetapi apa yang dahulu menurutku keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, Paulus sudah terjadi perubahan dalam hidupnya. Setelah Paulus memperkenalkan siapa dia yang terdahulu, orang Farisi asli, kemewahan dia, pangkat dia, derajat dia, kehormatan dia selama ini, ketika dia mengenal Kristus, semuanya itu sia-sia bagi dia. Ada sebuah perubahan kehidupan yang baru dalam diri Paulus. Makanya dia katakan, apa yang dahulu menurutku keuntungan, tetapi sekarang bagiku menjadi kerugian. Malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ternyata pengenalan diri Paulus terhadap Kristus yang menangkap dia ketika berjalan ke Damaskus membuat dia sadar bahwa apa yang dia miliki selama ini itu tidak apa-apanya di dalam Tuhan. Itu masih secuil di hadapan Tuhan. Itu seperti debu. Itulah yang dipersaksikan oleh Paulus. Maka Paulus juga dalam perikop ini mengajak setiap orang yang percaya supaya senantiasa melihat bagaimana dia. Yang dahulu dia dibenarkan oleh hukum Taurat, sekarang ketika dia mengenal Kristus, dia dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Nah, sekalipun Paulus menyadari siapa dia, mengenal siapa dia, tetapi dia juga sadar bahwa apa yang dia lakukan dalam pengenalan dia akan Kristus itu belum sempurna. Dia tidak menganggap dirinya sudah sempurna, tetapi dia terus berlari, dia memperbarui diri setiap saat untuk bisa mengenal atau untuk bisa mempertahankan imannya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Lewat kebangkitan, lewat keselamatan yang Yesus bawakan, maka di sana Paulus percaya dengan kebangkitan dan keselamatan yang Yesus bawa. Maka itulah yang paling utama dan terutama di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana kita membandingkan kehidupan Paulus dengan kehidupan kita? Yang kami lihat sekarang ini banyak perbandingan jungkir balik kami katakan. Kenapa kami katakan demikian? Sekarang ini banyak orang demi harta, demi jabatan, demi pangkat tahta meninggalkan iman demi semuanya itu. Tapi Paulus tidak demikian. Justru dia meninggalkan
harta tahta jabatan kehormatan dia demi Kristus. Maka firman ini mau mengajak kita, bagaimana setiap orang yang percaya diajak kembali, disadarkan kembali. Jangan karena harta, karena jabatan, karena tahtamu engkau meninggalkan Kristus. Tetapi kita mari menjadikan Kristus menjadi sesuatu yang utama dan paling utama dalam kehidupan. Jika selama ini kita meninggalkan iman demi pekerjaan, maka pada saat ini imani pekerjaanmu. Di mana engkau bekerja, tunjukkan imanmu yang benar di sana. Kami juga tidak katakan tinggalkan pekerjaanmu demi imanmu, tidak demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tetapi kami mau mengatakan, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bekerja, tetapi tunjukkan bahwa engkau adalah orang beriman di sana. Lewat apa? Lewat pekerjaan yang nyata. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan berlari menuju panggilan surgawi. Apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pegang dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, lihat firman ini kita mau diingatkan, kita harus mau merubah hidup dari yang duniawi kepada hidup yang surgawi. Nah, ini harus kita imani Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jadi pada saat ini mari kita sadar, mari kita berubah. Mari kita melihat siapa diri kita. Kalau selama ini ibaratnya seperti yang kami katakan tadi, selama ini kita masih hidup di dalam dunia ini, masih mengutamakan yang dunia ini, mau meninggalkan iman karena pekerjaan-pekerjaan lain sebagainya. Tetapi lihat firman ini, kita mau katakan tidak lagi demikian. Harta yang ada di dunia ini, jabatan yang ada di dunia ini hanya sementara. Harta sesungguhnya yang diinginkan oleh setiap orang beriman adalah harta surgawi yang ditunjukkan dan dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, lihat firman ini, kita juga mau diingatkan supaya orang Kristen jangan ada kesombongan di dalam hidupnya, tetapi yang ada adalah kerendahan hati. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana Paulus setelah dia memperkenalkan dirinya, dia tidak sombong. Sekarang ini banyak orang Bapak Ibu, banyak orang belum apa-apa, masih ibaratnya secuil yang dia miliki, sombongnya minta ampun. Ketika ibaratnya dia baru punya satu mobil, luar biasa sombongnya. Ketika dia baru ibaratnya naik jabatan, luar biasa sombongnya. Tetapi lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang berlari menuju panggilan surgawi berarti tidak ada kesombongan di dalam kehidupannya. Kalaupun dia mempunyai segala sesuatu pada saat ini, bukan berarti itu membuat dirinya sombong. Tetapi justru yang ada pada kita, yang kita miliki pada saat ini, justru itu yang harus membuat kita semakin rendah hati, bukan rendah diri. Orang percaya Tuhan inginkan ada kerendahan hati di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, jika kita selama ini masih sombong, mari kita bertobat. Mari kita merendahkan hati sebagaimana Kristus mau merendahkan dirinya untuk kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lihat firman ini, kita mau diingatkan orang percaya harus meninggalkan yang penting supaya mendapatkan yang terpenting. Nah, fakta realita yang kami lihat sekarang ini, banyak dari orang-orang Kristen demi sebuah euforia di dalam kehidupannya, ibaratnya demi pesta, demi arisan, baru apa lagi, demi pekerjaan yang menguntungkan lebih besar, kan banyak seperti yang bekerja. Ibaratnya kalau hari Minggu itu memang dia harus bekerja, tapi karena bonus di situ, kalau dia kerja sekian lipat, dia mau meninggalkan ibadahnya demi pekerjaan. Nah, tapi orang yang menantikan atau berlari menuju panggilan surgawi tidak demikian. Dia tidak mau meninggalkan yang terutama. Apa yang terutama di dalam kehidupan bukan harta, bukan jabatan. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal yang dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Maka jangan kita karena harta yang sementara yang ada di dunia ini, kita kehilangan harta sesungguhnya yang dipersiapkan Yesus Kristus bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini juga mau berbicara kepada kita
panggilan setiap orang yang percaya, yaitu panggilan untuk berlari menuju hadiah yang dipersiapkan oleh Kristus, panggilan surgawi. Dalam ayat yang ke-13, bagaimana Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang terakhir ini, kita mau diajak jangan mudah berpuas diri. Nah, banyak sekarang kan beranggapan bahwa aku sudah Kristen, Pak Pendeta, aku sudah Kristen sejak lahir. Dia berpuas diri dengan semuanya itu. Dia berpuas diri dengan kekristenannya. Dia berpuas diri dengan jabatannya. Dia berpuas diri dengan kedudukannya. Seperti orang-orang Farisi, selalu berpuas diri, menyombongkan diri dalam kehidupan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang namanya berpuas diri. Tetapi bagi Tuhan, senantiasa bagi orang percaya diinginkan, yaitu senantiasa belajar menaati kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan dan penutup dari khotbah ini, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang setiap saat dia belajar, dia ingin mengubah hidupnya. Dia belajar dengan sangat giat, belajar hikmat dan lain sebagainya, sampai bertahun-tahun. Suatu ketika akan memperoleh kelulusan, gurunya datang menjumpainya. Apa yang dikatakan gurunya ini? Untuk memperoleh kelulusanmu, aku mempunyai sebuah pertanyaan yang harus kau jawab. Dan waktumu untuk menjawab jangan terburu-buru. 3 hari. Apa yang dikatakan pemuda ini? Siap guru. Karena dia yakin dia mampu untuk menjawabnya. Dikatakan gurunya ini, coba kamu pikirkan selama 3 hari ini makhluk yang paling buruk menurutmu. Hanya pertanyaan sederhana itu. Murid ini dengan keyakinan dia pasti bisa menjawab. Akhirnya dia pergi meninggalkan gurunya. Hari pertama dia terus merenung apa makhluk yang paling buruk. Dia melihat pemabuk, penjudi. Dia katakan, mereka makhluk yang terburuk. Aku kan tidak berjudi, aku kan tidak mabuk. Itu yang dipikirkan pemuda ini. Tapi sekembalinya dia ke rumah, dia merenung. Dia kan bisa berubah sekejap. Dia kan bukan robot. Kalau dia berubah, maka dia tidak buruk. Kemudian pergi lagi dia ke sebuah diskotik. Dia melihat para pelacur di sana. Dia katakan, oh inilah makhluk yang terburuk itu. Manusia-manusia pelacur, sangat biadab. Itu yang dipikirkannya. Pulang dia ke rumah. Kembali dia pulang ke rumah, dia merenung kembali. Dia juga kan ada pertobatan di dalam kehidupannya. Aku tidak boleh melihat di sebelah mata. Yang ketiga, hari ketiga juga dia melihat anjing. Wah, ini makhluk yang terburuk. Karena dia melihat anjingnya sakit-sakitan dan makan bau. Tapi apa yang dipikirkan pemuda ini kembali? Ketika dia mati, dia tidak dituntut apa-apa. Dia akan mati sebagai binatang. Nah, ketika dia bertemu dengan gurunya pada hari itu juga, gurunya bertanya apa makhluk yang paling buruk. Dengan tegas pemuda itu menjawab, makhluk yang paling buruk itu bisa saja diriku. Jawaban daripada murid memuaskan hati guru. Gurunya katakan, jawaban benar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, terkadang pemikiran kita mau seperti pemuda tadi. Menganggap orang lain yang paling buruk, kita yang paling hebat. Padahal belum tentu. Jadi lewat ilustrasi ini kita mau diingatkan, diri kita yang terburuk. Kalau kita menyadari diri kita yang terburuk di dalam kehidupan ini, makhluk yang terburuk, maka mari kita bertobat. Jangan kita menghakimi orang lain, tetapi mari melihat dirimu ke dalam. Apakah engkau memang makhluk yang terburuk yang Tuhan ciptakan di dunia ini? Atau engkau menyadari bahwa engkau makhluk terburuk sehingga engkau mau bertobat? Atau engkau mau mengatakan orang lain terburuk, engkau yang terbaik? Tapi lewat firman ini, kami mau mengingatkan kita semuanya.
Makhluk yang terburuk adalah orang yang tidak mau berubah di dalam kehidupannya. Makhluk yang terburuk adalah orang yang tidak mau bertobat di dalam kehidupannya. Makhluk yang terburuk adalah orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Tetapi makhluk yang terbaik, orang yang mau merendahkan hati. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang mau merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Firman ini mengingatkan kita, jadilah mengejar panggilan surgawi. Pertunjukan itu di dalam kehidupanmu hari ini, esok, sampai Maranatha. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih, ajar kami Bapa supaya kami terus berlari mengejar harta surgawi. Karena kami percaya tujuan kami, upah kami adalah upah surgawi yang akan Tuhan persiapkan untuk kami terima. Bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, urapi mereka. Berkati mereka dalam kehidupan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.